Pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Jadi ibu harap kalian baik-baik saja. Oke, sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Karena kali lalu kita belajar bersama mengenai sistem pernapasan pada manusia. Jadi hari ini kita belajar bersama materi sistem ekskresi pada manusia. Nah, kalian pasti bertanya, mengapa ibu mengambil gambar seperti yang kalian lihat? Jadi pada saat berolahraga atau beraktivitas apapun, itu secara tidak sengaja tubuh kita sedang melakukan sistem ekskresi. Apalagi berkeringat. Nah, keringat ini adalah zat sisa yang tidak digunakan lagi oleh tubuh manusia. Oke. Berikut ibu berikan pertanyaan penuntun. Nah, pertanyaan penuntun ini membantu adik-adik untuk mengetahui alur atau materi, keseluruhan materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaannya, apa itu sistem ekskresi pada manusia? Kemudian yang kedua, organ apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia? Nah, sebelum masuk ke materinya, kalian perlu tahu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan ini yang akan kalian capai setelah mengikuti pelajaran. Nah, tujuan yang pertama itu setelah mengikuti pelajaran, kalian mampu mengidentifikasikan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Nah, yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelum ke tujuan pembelajaran tadi, Ibu sudah berikan pertanyaan penuntun. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan penuntun tersebut. Oke, sekarang kita lihat pengertian dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Nah, yang pertama kita lihat pengertian. Jadi, sistem ekskresi pada manusia adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari sel, jaringan, dan tubuh. Bukan hanya pengertian saja, sistem ekskresi memiliki fungsi. Nah, seperti apa fungsinya? Fungsinya itu mengeluarkan zat-zat sisa atau metabolisme dari dalam tubuh manusia. Nah, yang kedua kita lihat organ. Organ apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi? Tentu ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Nah, organ-organ inilah yang berperan penting dalam sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama kita lihat ginjal. Nah, di sini Ibu tunjukkan gambar ginjal. Nah, ginjal yang adik-adik punya kurang lebih seperti di gambar yang kalian lihat. Oke, perhatikan gambarnya. Lalu pengertian dan fungsinya seperti apa? Nah, kita lihat. Ginjal itu berbentuk seperti kacang merah dan ukuran panjang sekitar 10 cm. Terletak di mana? Jadi ginjal terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Fungsinya untuk apa, Ibu? Jadi ginjal itu berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur garam-garam dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Kemudian yang terakhir itu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme berupa urea, kreatin, dan amonia. Nah, ini Ibu tunjukkan gambar bagian-bagian ginjal. Oke, bagian-bagiannya itu apa-apa saja, Ibu? Yang pertama ada kulit atau korteks. Kemudian yang kedua ada arteri ginjal. Yang ketiga ada rongga ginjal atau yang sering disebut pelvis. Kemudian yang keempat ada sumsum atau medula.
dan yang terakhir ada ureter. Nah, yang berikut Ibu tunjukkan gambar nefron. Nah, nefron ini merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Nah, ini ada bagian-bagian dari nefron itu sendiri. Yang pertama ada tubulus contortus proximal. Yang kedua capsula Bowman, kemudian glomerulus, ada nefron juga, ada pelvis, ada cortex, ada medula, ada tubulus contortus distal, ada arteri renalis, ada vena renalis, ada ansa Henle, ada saluran pengumpul, kemudian yang terakhir ada ureter. Nah, di nefron inilah terjadi pembentukan urin. Seperti apa mekanisme pembentukan urin? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, jadi mekanisme pembentukan urin itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada filtrasi, kemudian ada reabsorpsi, dan yang terakhir ada augmentasi. Nah, seperti apa filtrasi? Dari kata filtrasi ini berarti menyaring. Nah, filtrasi dalam mekanisme pembentukan urin memiliki pengertian sebagai penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun. Tempat terjadinya di mana? Jadi filtrasi ini terjadi di glomerulus. Karena tempat terjadinya di glomerulus, maka produk atau zat yang dihasilkan disebut filtrat glomerulus atau urin primer yang kemudian masuk sampai ke Bowman atau kapsula Bowman. Nah, kita lihat mekanisme yang kedua, ada reabsorpsi. Kalau absorpsi itu sendiri berarti menyerap. Karena ditambah dengan maka reabsorpsi berarti menyerap kembali. Nah, pengertian reabsorpsi dalam mekanisme pembentukan urin itu seperti apa? Jadi, reabsorpsi merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Tempat terjadinya di tubulus contortus proximal. Nah, produknya itu seperti apa? Jadi produk atau zat yang dihasilkan adalah filtrat tubulus atau urin sekunder. Tadi di filtrasi itu urin primer, di reabsorpsi urin sekunder. Itu merupakan produk atau zat yang dihasilkan. Kemudian kita lihat mekanisme pembentukan urin yang ketiga, ada augmentasi. Augmentasi itu berarti pengumpulan zat yang tidak berguna untuk dikeluarkan dari tubuh. Zat seperti apakah yang tidak berguna? Seperti ureum, sisa zat warna empedu, sisa vitamin, dan sebagainya. Tempat terjadinya di mana? Jadi tempat terjadi augmentasi itu di tubulus contortus dista. Jadi produknya itu atau zat yang dihasilkan adalah urin yang akan dibuang keluar tubuh melalui tubulus collectivus, rongga ginjal, ureter, kantung kemih, kemudian yang terakhir itu uretra. Nah, sekarang Ibu tunjukkan gambar urutan jalannya urin keluar tubuh. Yang pertama itu tentunya di ginjal. Di dalam ginjal itu terjadi mekanisme pembentukan urin tadi seperti yang Ibu tunjukkan di nefron tadi. Nah, dari ginjal itu urin keluar melalui ureter, terus ke kantong kemih, lalu ke uretra, kemudian yang terakhir itu keluar tubuh. Nah, itu merupakan zat sisa. Zat sisa itu berarti yang tidak dibutuhkan atau digunakan lagi oleh tubuh. Nah, mengeluarkan zat sisa berarti tubuh sedang berekskresi atau melakukan sistem ekskresi.
Oke, kita lanjut. Nah, sekarang organ kedua. Organ kedua ini Ibu rasa kalian bisa lihat dan merasakan setiap hari. Hanya saja strukturnya yang belum diketahui. Oke, sekarang kita pelajari sama-sama struktur kulit. Nah, kulit ini tidak asing lagi ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada epidermis kulit atau lapisan luar. Nah, lapisan luar ini kita bisa lihat dan bisa merasakan. Kemudian lapisan kedua itu dermis dan yang ketiga itu lapisan paling dalam atau lapisan setelah dermis. Sekarang kita lihat pengertian dan fungsinya. Tentu ada pengertian dan fungsinya ya. Kulit itu ada fungsinya, ada pengertiannya juga. Sekarang kita lihat. Ada lapisan yang mengatur struktur kulit itu sendiri. Yang pertama, lapisan kulit ari atau lapisan epidermis yang paling luar. Yang kedua itu ada lapisan kulit jangat atau dermis tadi. Kemudian ada jaringan ikat bawah kulit atau lapisan paling dalam. Seperti yang Ibu tunjukkan pada gambar sebelumnya. Itu merupakan struktur kulit. Nah, sekarang fungsi kulit. Yang pertama tentu sebagai pelindung tubuh dari kerusakan. Coba bayangkan kalau tidak ada kulit. Berarti ketika ada musuh atau tergores, ya langsung keisi. Tidak ada pelindungnya. Jadi kulit itu berfungsi sebagai pelindung tubuh dari kerusakan. Selain pelindung tubuh dari kerusakan, kulit juga berfungsi sebagai tempat menyimpan kelebihan lemak. Nah, lemak yang berlebihan itu disimpan di kulit. Nah, kemudian ada juga tempat pembuatan vitamin D. Lalu ada sebagai indera peraba. Kemudian ada juga sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, yang berikut, ini yang kalian perlu tahu. Kulit pada saat suhu dingin dan kulit pada saat suhu panas. Yang pertama kita lihat kulit pada saat suhu dingin. Apalagi kita berada di daerah dingin, tentu kulit juga akan beraktivitas ya. Ada kulit pada saat suhu dingin itu rambut berdiri, tentu keringat juga tidak keluar. Lalu pembuluh darahnya mengerut. Kemudian kulit pada saat suhu panas. Nah, rambut itu turun. Kemudian keringat keluar, apalagi kita berolahraga atau beraktivitas. Itu kulit pada saat suhu panas itu pastinya mengeluarkan keringat. Lalu pembuluh darahnya melebar. Oke, kita lanjut. Hati. Nah, adik-adik bisa lihat struktur hati. Lalu pengertiannya itu seperti apa? Fungsinya seperti apa? Kemudian letak hati itu sendiri di mana? Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Hati itu terletak di mana? Nah, hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Lalu fungsinya itu seperti apa? Nah, fungsi hati itu menghasilkan empedu, kemudian mengekskresikan ureum, lalu menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menetralkan racun, merombak sel darah merah yang telah tua, lalu membentuk vitamin A dari provitamin A. Kemudian terakhir itu sebagai tempat pembentukan fibrinogen dan protrombin. Oke, kita lanjut. Nah, paru-paru ini. Paru-paru tentu adik-adik sudah tahu ya, karena kali lalu kita belajar bersama mengenai sistem pernapasan pada manusia.
Nah, organ yang paling berperan penting dalam sistem pernapasan manusia tentu paru-paru. Bukan hanya di sistem pernapasan, tetapi paru-paru juga berperan dalam sistem ekskresi. Oke, seperti apa paru-paru? Mari kita pelajari bersama ya. Walaupun kali lalu kalian sudah belajar lebih banyak tentang paru-paru pada materi sistem pernapasan pada manusia. Oke, sekarang kita belajar paru-paru sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia. Oke. Paru-paru berjumlah sepasang, terletak yang pastinya di dalam rongga dada. Oke. Fungsinya untuk apa? Jadi paru-paru itu berfungsi sebagai organ pernapasan. Nah, di dalam pernapasan ini berarti menukar karbon dioksida atau udara kotor dari darah dengan oksigen atau udara bersih dari udara. Nah, sekarang Ibu tunjukkan bagian-bagian paru-paru. Tentu kalian tidak asing lagi ya. Ada trakea di sana, ada bronkus, ada bronkiolus, kemudian yang terakhir ada alveolus. Nah, di alveolus lah terjadi pertukaran udara di mana oksigen akan menyerap ke seluruh tubuh, lalu karbon dioksida akan dikeluarkan kembali ke seluruh tubuh, keluar tubuh. Oke. Berkaitan dengan materi sistem ekskresi sudah bisa paham semua? Ibu harap kalian bisa paham ya. Materi kita sampai di sini dulu. Sebelum berakhirnya materi, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.